Gak mungkin Tuhan kasih lu kehidupan tapi hidup lu itu susah terus. Pasti akan ada satu momen di mana ada lo kesempatan untuk lu ngubah hidup, tapi mungkin lu nggak ambil. Lu harus ubah mindset itu dengan ya mengubah kata-kata lu. Cari duit itu gampang, duit itu bisa dapetin dari mana aja gitu kan. Duit itu bisa dipakai untuk memberkati orang lain. Ada paradoks yang relate sama yang lu jelasin tadi, the generosity paradox ya. Semakin miliarder itu memberi biasanya, semakin cepat mereka menerima lagi gitu. Cari duit itu susah, dan secara tidak langsung itu akan ngebawa ke alam bawah sadar kita. Efeknya apa? Efeknya ketika one day lu ketemu nih sebuah cara cari duit yang gampang, otak lu gak mau terima. Ada dua kacamata ketika kita ngelihat uang kan. Yang pertama sebagai alat untuk menjalani hidup kita yang lebih baik. Yang kedua sebagai tolak ukur status kita agar terkesan lebih baik di mata orang gitu. Sehingga kita membeli barang dengan tujuan mengimpress orang lain. Ada 3 tipe lah orang paling kaya. Tipe yang pertama adalah orang yang sifatnya itu giver, pemberi. Orang kaya kedua di level 2 gitu ya. Itu adalah orang yang sifatnya taker. Level 3 yang paling miskin. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini kita kedatangan tamu berkelas. Ada Mas Nelson Novanta, Halo Bilal. atau yang sering kita kenal sebagai Koko Cuan lagi. Pertanyaan simple, Mas Nelson. Baik dari kita itu punya trauma terhadap uang ya, Yes. dari kecil. Apakah ada satu kebohongan yang kita bawa dari kecil di mindset kita, di hati dan jiwa kita sampai kita besar sehingga kemudian kita itu punya luka terhadap uang? Dan kalau ada, apakah itu relevan sama kejadian di hidupnya Mas Nelson? Ada banget. Jadi kalau misalkan kalian nggak tahu gitu ya, gue sebenarnya dari keluarga yang dari bawah lah, cukup dari bawah. Sesimpel ya di rumah gue tiap hujan gede setahun sekali itu pasti banjir lah. Jadi traumanya apa? Traumanya udah pasti adalah ketika seseorang berada di level yang tidak di bawah lagi, which udah mulai naik level dan seterusnya, dia kecenderungannya adalah akan bisa kita bilang ya mungkin pelit lah ya, konteksnya seperti itu. Pelit itu dalam konteks bukan berarti gak mau spend duit, tapi lebih ke arah ngejaga itu sebaik mungkin supaya kita nggak drop lagi ke bawah. Dan secara langsung itu ke bawah dalam hal konsumtif dan sebagainya macamnya, itu ke bawah. Ketika kita mau spend something kita mikir gitu ya. Ketika misalkan mau beli suatu barang konsumtif aja kita mikir, apalagi gue orang yang investment gitu kan. Yeah. Itu lebih mikirnya 2 kali. Daripada gue spend ini mending gue di saham. Karena kayak ya it is not the kebutuhan kan, it is not needs gitu loh. Tapi lebih ke arah ya udah kayak nggak rela aja nge-spend barang konsumtif itu, dan ternyata secara nggak langsung ke bawah sampai sekarang. Jadi karena trauma itu gue jadi kayak lebih ngirit, lebih mikir-mikir lagi dalam spend something lah, kurang lebih kayak gitu ya. Tapi di fase rendah tadi yang dimana lu ngerasa bahwa punya luka dan trauma, kemudian bahkan ketika nyari kerja pas dapat gaji yang let's say pernah ngerasain UMR kan, Yes. itu apakah ke bawah juga ketika lu nge-spend uangnya, wah ini hemat-hemat banget nih, irit-irit banget, bahkan pelit ke diri sendiri gitu? Ke bawah iya. Pelit ke diri sendiri tergantung konteksnya apa. Kalau misalkan gue tuh tipe orang yang memang tadi gue akan agak pelit kalau misalkan gue mau beli sesuatu barang yang memang gak gue rasa butuh. Tapi ketika memang untuk diri gue kayak semacam oke, gue beli kelas, gue belajar A, gue belajar B, gue belajar C, itu gue cukup royal. Kenapa kayak gitu? Karena gue termasuk tipe orang yang pengen tahu dalam sih. Gue pengen taunya general banget, dari general gue pengen tahu ke spesifik banget gitu. Sampai gue dapet aha momennya, dan itu bisa merubah, secara nggak langsung bisa merubah gue lah. Jadi menariknya adalah setiap kita ikut ya kelas apapun, misalkan gue spend something lah ya, mungkin 100.000 beli buku, atau misalkan spend 100.000 untuk beli kelas. Mau tipe kelas apapun itu, gue pasti akan get something new dari sana. Dan menarik ya buat otak kita gitu ya, itu jadi ilmu yang long last buat kita. Kenapa? Karena kita nge-spend sesuatu gitu ya, gue udah ngeluarin sesuatu dan gue dapet sesuatu nih. Kalaupun nanti, ya nggak mungkin hilang 100% lah, pasti akan ada sesuatu yang nyisa ke otak kita. Jadi itu sih yang menurut gue cara spending gue tuh kayak gitu waktu itu. Ketika waktu masih UMR dan seterusnya ya. Jadi gue selalu membagi, selalu ada porsi di mana gue upgrade diri gue. Tapi ketika memang lu suruh gue misalkan, udahlah save reward lah, beli HP baru, gue waktu itu belum mau pada saat itu. Pakai HP yang ya udah yang seadanya dulu, sambil gue upgrade diri gue.
jadi lebih baik lagi. Ya, tapi menariknya ketika di fase lu tadi let's say, masih gaji UMR atau nahan-nahan untuk beli sesimpel barang gitu ya. Lu punya mindset, abundant mindset di mana lu beli kelas oke, lu upgrade ilmu oke, dan lu tahu itu akan balik lagi dalam bentuk uang, mungkin ilmu, relasi dan lain-lain. Nah, Benar. menurut gua fondasinya di situ dulu sih, di mindsetnya dulu kali ya. Ya, betul. Dan banyak orang-orang yang dikategorikan mereka itu gua miskin, gua ngeluh dan segala macam, itu dari mindset aja udah ngerasa bahwa gua akan serba kekurangan selamanya. Nah, transisi apa yang harus kita punya menurut lo di awal 20-an? Gue kemarin ada ketemu lah sama beberapa teman gue. Mereka usianya lebih senior dari gue, usianya sekitar 40-an maybe. Dan gue ada nemu suatu hal yang menarik di sana. Waktu itu pembicaraannya ngomongin tentang naik level. Naik level keuangan, naik level kehidupan. Ya ibaratnya kita kayak naik kasta lah. Ya. Dan menariknya gitu ya, ternyata yang gue temukan sesuai dengan omongan mereka. Omongannya apa? Lu bisa untuk naik level ketika memang lu punya gap yang cukup besar di sana. Maksudnya gap gimana? Misalkan contoh, SD. Ada satu anak yang dia ini hidupnya susah banget. Maksudnya dibandingkan dengan teman-teman yang lain, teman-temannya hidupnya lebih di atas dia lah. Contoh paling simpel, kemana-mana temennya naik mobil, dia naik motor. There's a gap kan. Secara tidak langsung, otak dia akan berpikir, how can we achieve there? Secara otomatis. Tapi, ini cerita case pertama nih, anak pertama. Anak kedua, di lingkungan yang sama nih misalnya. Di lingkungannya berbeda gitu ya. Dia masuk ke sebuah sekolah, gitu kan. Tapi circle teman-temannya sama kayak dia. Orang tuanya nganterin naik motor, dia juga naik motor. Jadi kayak karena tidak ada gap itu, maka tidak ada keinginan untuk berkembang lebih tinggi lagi kan. Itu menarik tuh. Dan gue pikir, wah iya benar juga. Dan gue waktu itu langsung flashback ketika gue kecil itu kejadiannya sama. Ya gue pas kecil di satu sekolah dan memang kayak gitu. Maksudnya ya teman gue most likely bisa gue bilang ya hidupnya cukup berada lah dibandingkan gue. Mereka bawa mobil kemana-mana, gue kemana-mana naik motor. Sampai SMA juga itu udah kayak mendarah daging gitu ya. Mereka bawa mobil, gue bawa motor, gue bawa motor gitu kan. Jadi kayak secara langsung kita pikir, wah gimana ya? Ya iri pasti iya. Ya. Cuma kita akan berusaha tweak something gitu. Gimana ya cara orang tua mereka dulu untuk bisa sampai tahap sana. Jadi sometimes kadang gitu ya kalau misalkan gue ke rumah temen gue ngelirik ya pola didik orang tua mereka ke mereka itu kayak gimana sih. Tentang something lah, entah tentang bisnis, tentang uang, ya dengan lifestyle dan sebagainya. Memang nggak semua bagus, cuma ya gue learn something sih yang nggak bisa gue dapetin kalau misalkan gue di circle yang B tadi gitu loh. Ya. Karena there's a gap, ketika ada gap itu lo akan berusaha coba ngejar gitu. Misal meskipun nggak nyampe ke tahap sana, setidaknya lo naik kelas kan, naik level. Ya. Gitu. Itu relate, gue senyum dari tadi karena gue pernah ngalami fase itu. Tahu ya. Ketika gue SD, itu teman-teman semuanya punya PS2 waktu itu. Ya sama. Sedangkan, ya, Sama banget. Sama ya. Sama. Persis. Bahkan di sisi handphone juga. Handphone mereka punya BB, gue masih Nokia SMS. Oh. Iya kan. Itu udah gap banget kan di sana. Iya. Tapi itu menarik sih maksudnya, dan kita tuh punya pilihan hidup yang menarik juga, kayak lu bisa aja memilih untuk ya udah give up aja. Yes. Gue bisa aja ngeluh kan, komplain sampai gue tua gitu kan. Tapi ada momen dimana wah dia punya ini, mungkin dia beruntung karena dia punya itu karena orang tuanya, punya keluarganya gitu. Iya. Kenapa nggak gue mulai untuk gue juga punya warisan itu ke keluarga gue gitu kan? Yes. Itu mungkin pilihan hidup yang seru sekali dan itu didapatkan dari gap tadi. Dan menurut gue dalam hidup ini, lu juga harus masuk ke lingkungan dimana lu paling bodoh. Bisa jadi lu paling miskin. Bener. Dan lu jangan take for granted untuk itu, tapi lu lihat itu sebagai titik dimana lu bisa berkembang. Iya bener itu benchmarknya. Jadi maksudnya ya kita ngomong agak sedikit spiritual lah. Dari sisi spiritual Tuhan kan menciptakan kita ada something. Dan gue merupakan tipe orang yang percaya kalau dalam hidup manusia sampai dia meninggal pasti akan ada satu momen yang Tuhan kasih dia untuk changing his life atau her life sih. Itu menurut gue. Gak mungkin Tuhan kasih lu kehidupan tapi hidup lu itu susah terus. Pasti akan ada satu momen di mana ada lo kesempatan untuk lu mengubah hidup. Tapi mungkin lu gak ambil. Dan tinggal lu siap atau enggak kan untuk kesempatan itu gitu loh. Setuju. Aku mau balik lagi ke fase tadi kamu sampai bilang kamu pernah ngerasain fase gaji UMR gitu atau
kayak kepepet banget gitu. Tapi lu punya mindset yang mungkin ngelihat, wah gue bakal update kelas, gue bakal belajar dan lain-lain. Misalnya ada orang yang let's say sekarang susah banget, kayak ngekos aja tuh harga kosan di Jakarta di bawah 1 juta, terus kayak kemana-mana tuh transportasi umum, dan memang susah banget kategorinya. Tapi mereka tetap senang memberi, senang berbagi, senang walaupun kepepet beli kelas dan segala macam. Tapi ada orang yang ngelihat itu, gimana caranya gue ngasih orang, gue berbagi, gue kirim ke orang tua gue, kalau gue sendiri kepepet gitu. Gimana lo ngelihat posisi kita yang susah banget, tapi tetap percaya bahwa uang itu akan datang. Percaya doang apakah cukup, atau lu actionable? Jadi gini, sama nih, ini topik juga menarik. Gue waktu itu temukan ketika lagi nongkrong-nongkrong lah sama temen-temen gue. Ya kebetulan orangnya sama lah, di circle yang tadi gue bilang gap itu. Pembicaraan kita sangat-sangat bagus gitu ya, pembicaraan itu kan. Jadi ada satu titik yang menarik. Dia bilang kayak gini, orang paling kaya di dunia, ada 3 tipe lah orang paling kaya. Tipe yang pertama adalah orang yang sifatnya itu giver, memberi. Orang kaya kedua di level 2 gitu ya, itu adalah orang yang sifatnya taker. Level 3, yang paling miskin, giver lagi. Pernah dengar ya? Gak pernah. Gak dengar kayak. Maksudnya gimana? Orang paling kaya pertama, kenapa dia bilang giver? Orang ini giver, suka memberi, tapi di lingkungan yang juga giver. Gak kebayang. Aku give, misalkan. Contoh, aku bantuin kamu nih untuk belajar investasi saham. Kalau misalkan kamu sifatnya taker, ya udah, you take it for granted, bener kan? Tapi ketika kamu sifatnya adalah giver, kamu secara tidak langsung akan berpikir untuk gimana caranya gue membayar lu balik. Giver to giver. Tipe orang kedua, dia taker, dia cuma ngambil dari si giver. Dia kaya, iya. Tapi apakah bisa menyusul orang yang giver, lingkungan giver? Jawabannya tidak bisa. Yang ketiga, yang paling miskin, adalah orang yang tipenya giver, tapi di lingkungan taker. Menarik ya? Dia give something, tapi yang take, ya udah nggak give back. Sama sekali tidak give back. Efeknya apa? Ya udah, kebaikannya hilang gitu aja. Jadi kalau misalnya dari pertanyaan lu tadi, kalau kayak gitu gimana? Lu lihat tipe orangnya gimana? Apakah dia tipenya adalah taker atau giver? Gak mungkin semua orang tipenya itu akan taker. Pasti akan ada lu ketemu, one day lu pasti akan ketemu orang, dan itu tipenya giver. Dan ketika itu ketemu, wah itu enak banget bro. Saling give itu asik banget sih, sumpah. I give you, you give me back. Meskipun kita nggak ada punya mindset untuk lu harus balikin gue, enggak kan? Tapi ketika kedua orang itu punya kesadaran itu, secara otomatis dia akan berusaha untuk kasih lebih lagi. Lu kasih gue ilmu apa nih? Gue kasih lu ilmu B deh. Misalkan gue kasih ilmu saham, lu kasih gue ilmu bisnis deh. Secara langsung, dan itu gratis kan. Efeknya apa? Dua-duanya berkembang bareng dan jadi makin gede. Atau bisa juga mereka partneran bisnis. Giver tuh. Wah, seru tuh. Dan lu udah ngalamin 3 fase itu, atau sekarang gue udah ngalamin 3 fase itu, bilang sekarang gue fokus ke 1 atau 2. Gimana? Kalau lu boleh elaborasi dengan contoh sederhana yang semua orang bisa paham. Dalam case yang tadi gitu boleh. Ya. Kalau sekarang gue tipe yang gue harus bisa ngeliat orang. Jadi misalkan gue memang ya gue bukan mau menyombongkan diri ya, tapi gue tipenya memang secara default itu giver orang. Gue give something gitu kan. Gue harus lihat tipe orangnya nih. Ada tipe orang yang memang dia cuma taker doang. Artinya apa? Ya udah, kalau misalkan gue give something ke mereka dan dia cuma take doang gitu ya, tanpa ada give back sama sekali, ya tentu gue akan ngelimit itu gitu kan. Tapi kalau misalkan dia tipe orang yang I give you something dan you give me back, gue biasa akan menjaga komunikasi itu dengan lebih lama lah ya, lebih baik dan seterusnya, supaya karena kita tahu nih kita bisa sama-sama bisa berkembang bareng. Jadi lebih ke arah harus mulai ngefilter lah ya. Bukan berarti gua giver enggak mau kontekan sama taker, enggak. Tetap bisa kontekan, cuma mungkin akan terbatas nih, cuma sampai tahap tertentu aja. Enggak mau untuk lebih gitu sih. Dan di sana ketika lo kayak tahu nih orang taker, lo terus give. Lo ada momen di mana energi lo habis gitu ya? Betul, sangat betul. Sangat betul. Secara otomatis, meskipun defaultnya kita giver kan, tapi tetap aja ketika di give habis ya udah, ngapain lagi kan? What's next gitu. Gimana obrolan kami tadi? Seru ya? Bagi kamu yang mau nonton offline podcast Suara Berkelas,
kita ada special event khusus untuk teman-teman berkelas yang serius mau join. Penasaran? Bisa klik link di deskripsi. Sampai jumpa. Aku penasaran sekali ya ketika melihat seorang Nelson ini punya POV tentang fase 20-an awal dan semua fase 20-an itu mungkin punya ego yang tinggi sekali, terutama berkaitan sama emosi kita, psikologi kita dengan uang. Aku sempat nulis bahwa ada dua kacamata ketika kita ngelihat uang kan. Yang pertama sebagai alat untuk menjalani hidup kita lebih baik. Yang kedua sebagai tolak ukur status kita agar terkesan lebih baik di mata orang gitu. Oke. Sehingga kita membeli barang dengan tujuan mengimpress orang lain. Dan ketika kita sudah membeli barang dan impress orang lain, ketika reaksi di dunia ini biasa aja terhadap kita kecewa kemudian ya. Yes. Gimana lu ngelihat fase-fase anak-anak 20-an yang beli barang cuma untuk mengejar validasi? Ini menarik nih. Gue ngomongin diri gue dulu ya. Boleh. Diri gue baik lagi tadi ya, gue mulai start dari gaji UMR, pelan-pelan karir naik, dan kemudian resign dan jadi content creator, full time trader dan investor, dan juga pengajar gitu. Gue dari awal itu memang tipe orang yang bisa dibilang susah. Ketika gue naik level, keinginan itu pasti ada nggak bro? Iya. Beli Yeah, A, beli yeah. B, beli C. Gue mau impress someone, gue mau impress somebody. Tapi bener yang lu bilang siklusnya. Ketika memang, oke contoh gue udah beli something nih. Apakah mereka akan, oh keren ya lu beli gitu kan. Tapi ya udah, that's it, selesai. Maksud gue, ketika lu udah tahu itu siklus kan. Iya. I mean ketika lu beli A hasilnya B gitu kan. Beli A hasilnya B, siklus. Dan berulang, ya udah gitu doang, selesai. Cuma pertanyaannya ketika lu nanti lagi di bawah lagi, amit-amit gitu ya. Mereka bisa ngelakuin apa buat lu? Mereka bisa nolong apa nih di hidup lu gitu kan. Mereka bisa kasih value apa ke hidup lu. Jadi ketika gue sadar itu gitu ya, oh siklusnya ternyata gini, ya udah gue mulai stop melakukan itu. Bukan nggak boleh gitu ya, kita beli barang untuk self reward boleh. Cuma lu harus sadar bahwa self reward itu untuk diri sendiri. Lu bikin diri lu happy. Supaya apa? Mood lu bagus, kerjaan lu bagus, dan lu bisa achieve more. Bukan untuk impress orang lain. Iya. Karena ya itu ketika tadi lu impress orang lain, hasilnya apa? Ya lu nothing, lu gak dapet apa-apa. Orang lihat mungkin orang lihat lu wah, tapi udah selesai gitu doang kan. Lu mau dilihat wah sama berapa orang sih? Gitu kan. Lu mau impress siapa sih dari dulu gitu kan. Ketika itu udah selesai siklusnya, ya lu balik lagi ke awal gitu kan. Ke mood kerja lu yang biasa, ke kerjaan lu yang biasa, kerjaan yang normal. Tapi lo harus ingat tadi, ketika orang yang bilang wah itu, apakah mereka nolong lu ketika di bawah? Biasanya sih enggak sih kata-kata. Tapi itu relevan sekali dengan aku dan yang nonton ini mungkin sebagian orang yang dimana kadang lu harus ngerasain itu dulu supaya lu bisa ambil kesimpulan gitu ya. Iya benar. Kayak lu enak ngomong gitu, Nelson, lu enak ngomong gitu Bilal karena lu udah ngerasain itu. Kita kan juga pengen tuh ngerasain uang kerja keras kita beli barang kan. Iya. Emang dari sisi intrinsiknya mungkin happiness-nya kita ya karena kita kerja keras. Tapi ada fase ekstrinsik ya, dimana kita mikir wah gue bakal dianggap sukses nih. Dan aku pernah baca tulisan ya, salah satunya ada di artikel Morgan Housel yang dibilang kalau sebenarnya di fase 20-an itu wajar kalau kita membeli barang untuk impress orang, karena yang sebenarnya kita impress orang itu kan dari sisi kita, cara nge-treat orang, kita bijak, family kita happy dan segala macam. Itu mungkin didapatnya 20-an akhir, mungkin ke 30-an. Dan 20-an awal kita nggak bisa dapetin itu dan jalan pintasnya yaitu dengan beli barang mungkin ya. Oke. Nah, sekarang aku mau nanyain ke Nelson nih. Kalau misalnya orang itu dapetin let's say 100 juta pertama dia, 500 juta pertama dia, menurut lo cara paling bijak di 20-an untuk spend dia punya uang harusnya di mana? Oke, untuk bisa achieve 100 sampai 500 ya. Ya. Kalau gue tentu gue akan mengulang cara gue. Misalkan contoh ketika gue tanya gue, lu kalau lu balik ke usia lu akan ngelakuin apa sih supaya bisa achieve itu gitu kan. Gue akan ngulang cara gue. Tapi perbedaannya adalah gue akan menggunakan komposisi yang lebih besar untuk gue belajar. Penasaran gue. Contoh misal, dulu ketika gue lulus kuliah, gue kerja di sebuah perusahaan gaji 4 juta gitu kan. Waktu itu gue saking iritnya, gue usahain sebisa mungkin setiap bulan nabung 2 juta. Jadi tiap hari kantor yang makannya irit-irit dan sebagainya. Gitu 50% lah sebulan iya, ya? 50%. Dari 50% itu gue pakai buat apa? Gue pakai mungkin akan full untuk diri gue sendiri dulu. Kayak mungkin ya 1 juta lah
atau 1,5 juta untuk diri sendiri, 500.000 untuk praktek atas ilmu yang ada gitu kan. Jadi gue akan alokasi besar untuk diri gue, alias self upgrade. Waktu itu kebetulan kondisinya di zaman gue, ya kebetulan sih saham ya. Ya. Gue jadi beli kelas saham lumayan banyak. Gue tuh nge-spend, sampai saat ini juga masih suka nge-spend bro. Maybe sekitar udah hampir ratusan juta. Triple digit gue beli kelas saham sana sini lah. Tapi dari fase awal kan sampai sekarang. Dari fase awal sampai sekarang. Entah itu dari sertifikasi, ikut kelas, beli buku dan sebagainya. Dan ya gue cukup happy lah. Maksudnya ya gue dapat something dan itu bisa dikombin dengan diri gue. Jadi lu harus spend dulu ke diri lu sendiri. Gunanya apa sih? Supaya lu bisa mendapatkan income yang lebih gede udah pasti. Sesimpel contoh, kita kerja di kantoran lah, misalkan staff biasa. Kita punya hobi motret nih, fotografi gitu ya. Ya udah kita belajar aja fotografi. Saat itu mungkin nggak kepake ilmunya, tapi one day, ya tadi gue bilang, ketika Tuhan kasih lu kesempatan, kalau lu nggak siap, gue suka fotografi tapi gue nggak punya skillnya nih, lu nggak berani ambil kan? Ya. Tapi ketika lu udah beli kelas tadi, gue udah beli kelas fotografi, gue pernah ingat ada gini, settingannya gini nih buat kamera. Lu akan berani untuk ambil kan? Nah itu kayak, satu sign nih, bahwa Tuhan mau pindahin lu. Kalau udah sayang sama diri lu kan? Ya. Tuhan gak akan tega lah untuk biarin lu hidup di fase itu terus. Jadi ketika momen itu datang, ya lu udah ready. Terus setelah ke diri sendiri lu kemana? Ya lu jadi, ibaratnya jadi master di bidang itu. Itu yang gue alami juga sih. Ketika seseorang jadi master di bidangnya gitu ya, dia secara otomatis pasti akan dibayar mahal. Ya. Pasti, itu udah pasti lah. Orang yang udah experience di misalkan dokter jantung 20 tahun sama dokter jantung 10 tahun, rate-nya pasti akan beda. Itu jauh banget. Dan kalau jadi master di bidang itu, wah lu udah dapat income yang gede, dibayar mahal. Udah, duit lebihnya bisa lu alokasi buat banyak hal. Lu bisa buat beli aset, bisa buat beli investasi. Atau lu beli barang yang pengen lu mau, yang mungkin dulu ketika lu susah lu belum pernah dapat gitu kan. Jadi itu sih siklusnya. Supaya lu bisa lebih cepat atau lebih realistis lah ya untuk bisa achieve itu. Meskipun awalnya gaji UMR it's okay, toh beli buku 100.000, terus dari gaji UMR nggak mau sih untuk menyisihkan 100.000 lah untuk beli buku setiap bulan. Satu buku aja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Aku bisa menyimpulkan bahwa ketika lo memecahkan banyak masalah orang dan lo expertise di sana dengan jangka waktu yang mungkin di atas rata-rata orang, ya 10 tahun, 20 tahun, lu dipastikan akan bisa nge-track money dan lu bisa mendatangkan uang dari jalan yang tak terduga. Bener. Itu bener banget. Agree banget. Gimana caranya orang-orang yang mungkin masih di tahap bingung nih, kayak gua mau menghasilkan uang, tapi satu sisi gua harus nge-cover keluarga gua, A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Dan gue tetap mau invest. Banyak sekali halangan dan rintangan yang gue lihat, sedangkan jalannya sangat-sangat sempit di depan ini gitu. Kalau lo relate sama orang seperti itu, yang nonton episode ini sampai di menit ini, apa pesan yang ingin lo sampaikan ke mereka? Pesan gue satu sih, tetap berusaha cari celah untuk belajar. Belajar itu gak harus bayar kok. YouTube sekarang banyak, podcast sekarang banyak. Iya sih. Dulu zaman gue gak ada podcast. Gaji 4 juta, tetap gue pakai gak buat belajar, tetap. Ya meskipun gua nggak tahu ya kondisi kalian seperti apa, balik lagi apakah kalian sandwich generation yang bener-bener mentok mepet banget. Cuma ya mungkin relatable kita atau kesamaan kita adalah ya sama-sama dari gaji UMR itu tadi. Gue tetap berusaha untuk menyisihkan uang untuk belajar. Kalau lu nggak mulai dari sana, lu nggak bakal kemana-mana sih menurut gue. Nggak perlu belajar sesuatu yang ribet, nggak perlu belajar sesuatu yang rumit gitu kan. Belajarlah dari yang lu happy dulu lah. Lu happy-nya apa sih? Ya udah belajar di sana. Misalkan lu happy basket, ya lu belajar aja ngelatih basket gitu kan. Ya juga sih. Jadi income tambahan lah. Jadi income tambahan lagi kan. Ya, mungkin di poinnya sih di hambatannya, let's say di gengsi, di ego yang besar sekali. Benar. Itu. Mungkin aku mau masuk ke energi kamu dulu kali ya. Let's say kita bahas tentang energi currency. Sekarang aku orang yang bisa mencabut kekayaan kamu, aku tarik semua uang yang ada di rekening kamu, di saham kamu, dan tersisa currency itu ya diri kamu seorang itu. Apa currency di diri kamu yang let's say tiba-tiba kamu dikirim ke negara A, B, C, dan kamu bisa restart lagi dari nol gitu. Apa currency yang mahal sekali di seorang Nelson?
Yang paling mahal ya. Waktu tahun 2021 atau 2022 gue pernah beli sebuah kelas ya sama Coach Robi, gue sebutin nama Coach gak apa-apa ya. Namanya Coach Robi, nama kelasnya adalah Law of Attraction. Oke. Jadi di kelas itu intinya ngajarin gimana kita mengubah mindset dari awalnya benci uang jadi cinta uang. Contoh simpelnya gini, dulu ketika waktu masih kecil, biasa dari orang tua kita ngebawa habitnya apa sih? Ngomongnya. Cari duit itu susah, nah kan satu. Terus kemudian, ya yang kedua biasanya, lu belajar yang pintar lah, biar nanti bisa cari duit. Baik lagi, cari duit itu susah. Kesana lagi ujung-ujungnya, ya berputar di yang sama konteksnya. Artinya cari duit itu susah. Dan secara tidak langsung itu akan ngebawa ke alam bawah sadar kita. Benar gak? Efeknya apa? Efeknya ketika one day lu ketemu nih sebuah cara cari duit yang gampang, otak lu gak mau terima. Dari kecil dia bilang cari duit itu susah. Kayak gue nih misalkan contoh, ya endorse posting video semenit. Ya. Termasuk gampang atau susah, Bu? Kalau posting doang gampang. Posting doang gampang kan. Tapi ketika gue punya mindset itu bisa jadi itu gak gue terima loh. So itu susah. Berarti lu harus mendapatkan duit dengan cara susah. Bener kan? Lu harus merubah kata itu. Cari duit itu gampang misalkan. Lu adalah magnet uang dan keberuntungan contohnya. Ya. Uang akan datang kepada lu kapanpun itu, dimanapun dan dengan cara apapun. Dengan cara yang baik dan benar dan halal. Itu satu currency yang paling mahal yang gue punya. Artinya ketika one day itu kejadian ke gue, ketika gue punya mindset itu, gue pasti akan bisa balikin itu. Satu dulu dari mindset. Kedua dari skill set. Skill set gue apa sekarang? Investment. Misalkan amit-amit gue disuruh pindah negara gitu ya, gak punya duit pindah negara. Apa yang akan gue lakukan? Gue akan cari orang yang gue lihat orang ini punya duit dan gue akan menggunakan ilmu giver gue. Gue nge-give, gue lihat respon dia. Dia cuma taker atau dia one day akan give back ke gue. Dan ketika dia sudah give back itu, ya sudah, gue udah pasti dapat duit. Secara otomatis. Iya. Iya. Gue tinggal ngulang itu aja. Udah tinggal gue cari lagi orang lain gitu ya. Gue give lagi, gue cari yang giver. Sampai akhirnya gue punya circle yang semua giver juga. Secara tidak langsung mereka akan ngangkat gue naik kok secara otomatis. Tanpa punya sosial media, tanpa punya uang, cuma punya otak, skill set dan mindset doang. 3 itu cukup. Dan otak itu dapetin dari mana skill set ya? Kelas yang gue pelajari tadi. Jadi semuanya berkesinambungan ya, nyambung. Jadi satu kesatuan. Iya. Mungkin dibalik ke fase pertanyaan di awal gue tadi, yaitu ketika lu punya mindset itu, even lu di fase desperate banget, masih ada harapan, tapi nggak sekarang gitu ya. Bener. Di prosesnya lu tadi harus mengumpulkan mindset yang ketemuin sama skill set itu mungkin butuh waktu. Mungkin minimal 2-3 tahun. Bener. Dan itu menurut gue pegangan awal. Dan kalau teman-teman di fase yang nonton episode ini dan podcast ini ngerasa wah itu omong kosong, itu nggak mungkin dan segala macam, menurut gue perbaiki dulu di mindsetnya. Iya. Dan berjalan waktu skill set lu harus terus berkembang ya. Karena kebanyakan orang lebih ke nggak peka atas opportunity aja. Gimana tuh? Kayak tadi gue bilang, ya ketika misalkan ada tawaran kerjaan something, ya mungkin lu nggak ambil karena lu nggak punya skill set, ya kan, gitu. Itu sebenarnya udah kayak mungkin Tuhan lagi kasih tahu lu coba deh, lu cobain ini, bisa jadi nggak? Bisa jadi dong, make sense dong. Gue juga dulu awal mulai bikin konten itu karena apa? Temen gue ngajak untuk beli kelas bareng, kelas Instagram organik. What if dulu gue bilang gue nggak mau, nggak ada kok coach sekarang. Gue nggak bikin konten. Gue nggak bisa untuk share good things ya bagi orang-orang lain, gue nggak bisa share ilmu gue, atau mungkin ya bisa juga pada saat itu gue karena gue di saham gitu kan, ya udah gue simpan aja sendiri ilmu gue, gue bertapa di gunung kan, simpan sendiri ilmunya. Atau mungkin bisa juga case yang ketiga adalah gue bisa jadi untuk tidak belajar saham lagi, itu juga bisa. Kenapa kayak gitu? Karena ketika gue share something ke orang, itu kan ilmunya harus update. Iya sih. Bener dong? Iya sih. Ketika pada saat itu gue nggak aktif di Instagram, nggak aktif di sosmed, nggak aktif sharing, bisa aja gue udah selesai belajar sahamnya. Gue nggak sharing lagi, dan bisa jadi juga gue nggak sukses sekarang gitu kan, misalkan seperti itu. Gitu. Jadi ketika
mungkin pernah dengar quotes lah ya, ketika seseorang ngajak lu something, iyain dulu aja. Ya. Nah, next step perlu mikir gimana caranya. Nah, Yeah. itu artinya opportunity-nya itu datang ke lu. Hmm. Tinggal lu mau ngelihat itu sebagai opportunity atau malah lu males nih atau ya udah cuek aja kayak gitu. Seru. Melihat peluang ya. Analoginya kayak gue ke warung, gue pesen satu menu, yang mana nggak ada menu itu di warung tersebut. Oke. Let's say kayak misalnya nggak ada teh susu, tiba-tiba di situ ada teh, ada susu, orangnya bilang ada, silakan kita Iya, bikin iya. gitu. Nah itu orang-orang yang menurut gue tuh sebenarnya nggak ada, tapi mereka selalu bilang ada dan ready, dan orang-orang yang berkembang dan sukses yang gue kenal biasanya seperti itu sih. Hmm. Gimana seorang Nelson sekarang berhubungan sama uang? Apakah lu yang komunikasi terus sama uang, lu ngobrol terus sama uang, lu romantis sama uang, atau gimana sekarang hubungan lu sama uang dari fase Nelson yang lu ceritain pernah ngalamin gaji 4 juta sebulan ke yang sekarang mungkin di luar ekspektasi lu sendiri? Relasi gue dengan uang gitu ya pada saat ini. Gua sekarang itu pakai uang buat apa sih gitu kan? Apakah pengen lebih kaya lagi ya? Dalam hati terdalam itu udah pasti ada keinginan itu lah ya. Cuma konteksnya gini, gue merubah gitu ya mindset itu dari diri sendiri untuk bisa give more ke orang lain. Dengan cara apa? Gue mengubah kata terkait tadi gitu ya, gue adalah magnet uang, gue adalah keberuntungan dan sebagainya. Gue ubah tuh menjadi uang yang banyak akan datang ke gue untuk gue bisa memberkati orang lain lagi. Itu yang gue pakai saat ini. Jadi artinya apa? Ketika gue punya uang lebih banyak, gue secara tidak langsung gue akan give more ke orang lain. Dan itu yang gue pakai juga. Misalkan contoh, mungkin teman-teman tahu ya, gue ada buka kelas juga, Yeah. kelas terkait saham, Yeah. trading saham dan sebagainya. Buat teman-teman yang udah ikutan kelas ya, mereka pasti tahu bahwa setiap bulan gue pasti akan menyumbangkan minimal 5% dari income kelas tersebut. Itu dari tahun 2023 gue pakai terus. Gue inget banget ketika awal pada saat itu gue buka kelas, maybe muridnya 10 atau 20 gitu ya. Which kan berarti sumbangannya kecil kan, Yeah. 5%. Yeah. Pada saat ini, puji Tuhan sekali nyumbang udah bisa double digit setiap bulannya. Wow. Itu yang gue kayak, wah gila gue feel good Wow. banget, gue terima duit, Wow. tapi gue juga bisa kasih orang lain yang baik gitu. Hmm. Itu kayak, oh berarti inilah ya maksudnya relasi gue dengan uang tuh sedekat ini gitu ya, sebaik itu gitu. Jadi gue nggak mau ya udah gue cuma terima duit ya sudah selesai. Tapi gue mau kasih berkatnya itu juga ke orang lain. Gak cuma ke audiens yang beli kelas gue, Yeah. tapi ke someone yang mungkin juga belum pernah ikut kelas gue kan. Which mereka lagi kesusahan sekarang. Karena gue baik lagi gue tahu rasanya susah di bawah kan. Yeah. Yeah. Dan kalau ada someone yang ngebantu, itu kayak lu nemu air di gurun pasir bro. Meskipun ya Baga. bantuan itu nggak banyak, tapi kan setidaknya sedikit air itu udah ngebantu banget kan, gitu sih. Ada paradoks yang relate sama yang lu jelasin tadi. The generosity paradox ya. Semakin miliarder itu memberi biasanya, semakin cepat mereka menerima lagi gitu. Oh, oke. Kembali semakin cepat gitu. Tapi ada juga POV orang kaya yang ngerasa bahwa gampang nih dapetin uang itu. Terus hilang uang juga gampang. Gampang banget tuh. Dan POV mereka kan hilang gitu kayak, Ya. waduh uang gua hilang. Sehingga banyak orang-orang kaya yang aku kenal itu cemasnya minta ampun. Kayak cemasnya lebih tinggi dibandingkan ketika mereka miskin bahkan ya. Oke. Gimana POV lu melihat itu? Dan share pengalaman lu atau isi kepala lu ketika ngelihat orang-orang yang mungkin oke, tiba-tiba kayak mendadak nih banyak uang tapi bingung uangnya harus diapain, sehingga ketika mau nge-spend aja takut hilang segala macam. Padahal kayak lu bilang tadi, the generosity paradox, semakin kita memberi semakin uang itu akan datang lagi. Oke. Gampang jawabannya. Coba sedekah. Lu akan ngerasa uang yang hilang itu, uang yang kecil hilang itu gitu kan. Ya lu sedekah, misalkan lu punya 100 juta nih. Gue takut hilang banget 100 juta, contoh. Coba deh sedekah 5 juta. Lu kayak ngerasa, oh ternyata uang ini bisa bermanfaat ya untuk kehidupan orang lain ya. Secara tidak langsung, otak lu akan merubah paradoks itu. Dari yang, oke, gue takut uang gue hilang. Oh mungkin ketika uang gue hilang, ada orang lain yang membutuhkan uang tersebut. Toh gue udah pernah achieve itu gitu ya. One day gue akan bisa achieve lagi kok. Coba deh untuk sedekah. Sedikit aja, gak usah banyak gitu kan. Yang lu rasa, oke, gue sanggup deh untuk sedekah dan lu ikhlas gitu kan. Secara tidak langsung, otak kita kayak ngeset berubah. Satu, kita lebih happy, ya.
kita kita secara tidak langsung mendekatkan kepada abundance mentality itu sih. Mental berkelimpahan, mental berkecukupan. Dan kalau lu pernah belajar yang namanya NLP, Neuro Linguistic Programming, itu tingkat paling atas. Abundance mentality itu. Dalam otak manusia ya, tingkat kadar itu paling atas tuh tingkat ininya. Tingkat happiness-nya segala macam. Dan itu secara tidak langsung memang lu benar tadi, masuk lagi ke generosity paradox tadi. Ketika otak lu kayak gitu, ternyata gak lama, ada aliran berkat duit yang masuk lagi nih, entah dari mana ya. Lu bisa dapetin itu gitu loh. Iya. Dan menariknya juga, aku sempat mikirin hal ini sih. Kadang ketika lo nggak punya uang, lo let's say ada waktu untuk quality time sama keluarga lo gitu kan. Ya. Mungkin lo membayangkan bahwa ketika gua kaya nanti, gua akan memberi lebih kepada keluarga gua. Jadi let's say ketika gua dapetin 200 juta pertama misalnya di usia 20-an awal, itu gua pengen kayak nginvest dengan bawa keluarga gue tuh jalan-jalan gitu. Padahal dengan tujuan nggak cuma quality time, gue pengen impress mereka kalau gue nih mampu gitu loh. Oke. Apakah make sense kalau anak-anak 20-an di awal sekarang kayak kerja keras banget cuma untuk mengimpress orang terdekat dia, walaupun dia tahu setelah dia liburan uangnya tuh habis gitu ya. Gimana POV lu? Apakah itu ada kaitannya sama abundance mindset sendiri dengan lu menyenangkan orang tua lu, keluarga lu, walaupun itu berat sekali karena wah gue harus mikirin dana pensiun dan lain-lain. Konteksnya gini, kalau itu kan bagi kalau dari sudut pandang impress kan. Ya. Kalau misalkan untuk impress sekali 2 kali ya oke gitu kan. Gue setuju, misalkan gue udah punya kerja keras gitu kan. Terus udah gitu, yaudah deh gue mau bahagiain keluarga gue, orang tua gue dan sebagainya, anak gue ajak jalan sebagainya. Itu bagus, menurut gue itu bagus. Cuma kita harus sadar diri juga ya bahwa kondisi keuangan kita saat ini seperti apa sih? Apakah cukup untuk dilakukan berulang-ulang? Dan baik lagi, apakah impress itu adalah kebutuhan lu juga gitu kan? Kalau misalkan gak butuh banget pengakuan ya udah toh misalkan ya udah deh, lu nggak bisa setahun sekali jalan-jalan, bisa diubah kok 2 tahun sekali. Jadi duitnya bisa lu alokasiin ke hal yang lain lah kayak gitu. Dan sesimpel ya kayak, ya ini sama sih baik lagi ke inilah ya, salah satu mungkin kita bisa bilang culture lah ya dari warga Tiongkok gitu kan. Ya. Kebanyakan kata-kata gitu ya, ini gue pakai juga sih waktu itu. Ketika dapat gaji gitu kan, gaji pertama pasti dipakai buat senengin orang tua dulu. Pasti kayak gitu kan. Dan itu wajar ya wajar. Cuma apakah sampai gaji kedua, gaji ketiga, gaji keempat dipakai juga kan enggak. Gitu. Jadi it's okay, you impress keluarga lu gitu kan, lu bikin mereka happy, tapi ya lu harus cek juga kondisi keuangan saat ini apakah memungkinkan untuk lu ofensif untuk itu. Karena itu artinya secara tidak langsung lu membeli happiness lah ya, membeli happiness dengan duit saat ini gitu kan, tapi lu harus cek juga masa depan kan butuh duit juga gitu. Menurut gua seseorang itu bisa dikatakan kaya dan mampu ketika dia kemudian punya return on investment-nya itu nggak sekedar di uang doang, tapi ke dirinya sendiri kan. Kayak lu bisa kaya ke diri lu sendiri, lu bisa kaya secara uangnya juga gitu. Kalau misalnya ada orang ketemu dengan lu di jalan kayak, Kak Nelson, aku punya uang nih 10 juta rupiah. Tapi aku udah punya pegangan untuk dana pensiun, asuransi dan lain-lain, aku udah aman. Cuma aku mau Kak Nelson untuk kasih advice ke aku 10 juta rupiah harusnya aku investasi di mana? Lu bakal jawab apa? Be realistic dan mudah dipahami oleh mereka. Saat ini berarti ya? Ya. Kalau kondisi saat ini, gue akan suruh mereka pecah sih. Gue akan tipe yang diversifikasi. Karena balik lagi, gue tipe orangnya termasuk yang konservatif lah. Gue suka sih. Cara percaya gampang. Yeah. Gue akan tanya dia tipe orangnya profil risikonya apa. Apakah konservatif, moderat, atau agresif kan. Cara percayanya gampang. Pakai jurus strategi bola. Dalam sebuah tim sepak bola, pemainnya ada berapa? 11 kan, dikurang kiper 10 lah. Ya. Dan untuk pola strategi sepak bolanya, itu ada yang tipe tim yang memang defensif. Ada tipe tim yang memang banyak pemain tengahnya. Ada yang memang penyerangan. Serang terus.
Jadi tinggal pakai strategi itu ya, misalkan contoh tipenya konservatif nih, pakai strategi 4-4-2. 40% ditaruh yang di instrumen investasi yang low risk dan low return, 40% ditaruh di yang obligasi, reksadana penetapan tetap dan sebagainya, dan 20% untuk yang high risk, saham dan Bitcoin. Tapi aku nggak mau di saham dan Bitcoin, setidaknya masuk ke reksadana campuran. Ada exposure sedikit di saham, tetap butuh 20% itu buat apa? Buat mengalahkan inflasi. Karena inflasi kita secara tidak sadar itu lebih tinggi daripada ya tingkat suku bunga kupon obligasi dan sebagainya ya. Cuma saham, Bitcoin, ya exposure ke saham dan Bitcoin lah yang bisa ngalahin itu lah. Kalau tipe orangnya dia agresif, ya udah dia tinggal pakai pattern mungkin 4-3-3 ya. Tetap punya deposito, tetap punya obligasi, tapi tetap juga di saham. Ini in case konteksnya dia semua udah clear. Darurat udah ada, insurance sudah lengkap. Jadi lu tinggal diversifikasi investasi aja. Sambil mungkin ya tambahan gua adalah alokasi ke diri lu juga. Itu juga mungkin harus lu siapin juga 5-10% lah dari income bulanan. Tetap upgrade diri setiap bulan. Sampai sekarang gue juga ngelakuin itu sih. Kalau ada orang yang ngerasa bahwa gue suka balik-balik, gue karena gue ngerasa gue sehat, gue nggak perlu insurance dulu, gue langsung coba ke invest dulu, dan gue percaya sama saham, gue punya analisis yang bagus sama saham, gue coba ke saham dulu. Oh, gue ngikutin juga US stocks, gue coba US stocks dulu. Gimana POV lu melihat itu? Berarti kan apakah ini hitam putih? Apa yang lu sarankan atau memang nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, atau lu bebas memilih jalan hidup lu sendiri gitu? Biasa, ini berarti in konteks dia belum punya insurance nih? Ya, intinya dia tuh sebenarnya secara tangganya aja tuh masih kayak loncat-loncat gitu loh. Ya, kalau gua biasa akan kasih analogi gini. Misalkan contoh, ada 2 piramid. Piramid yang pertama itu kayak gini, lempeng. Piramid kedua kebalik. Ya lebih gampang robo yang mana? Yang kebalik. Kebalik kan? Iya. Nah, fondasi itu harus kayak piramid. Which tebel di bawah, di tengah, dan juga terakhir itu di atas. Fondasi itu apa aja? Tadi insurance, dana darurat gitu kan. Sama ya cash flow lah, 3 itu. Di tengah apa? Baru ke investment sebenarnya. Investmentnya itu pun tipenya yang memang low risk, low return, kayak deposito, obligasi dan sebagainya. Yang di atas baru yang memang investasi yang high risk. Saham, Bitcoin, bisnis, ataupun kayak benda koleksi dan sebagainya lah. Nah kalau misalkan contoh, oke, lu Rambun lah, lu gak punya insurance nih. One day amit-amit, ya kejadian sama lu, dan lu gak bisa kerja lagi di kantor gitu kan. Atau lu gak bisa lagi untuk trading. Nah lu harus hidup dari mana? Sementara investment itu progresnya begini, tek, pelan-pelan kan? Ya, emang ada yang impulsif gitu kan, tapi itu rare case lah. Tapi rata-rata in average ya pelan-pelan. Kalau misalkan lu belum nyampe sampai tujuan lu itu, misalkan contoh udah baru nyampe di sini, amit-amit kenapa-napa nih, ya udah lu harus sapu bersih semua aset investment lu. Dan bahkan kondisinya bisa juga lu jual rugi kan. Ruginya ya random lah, tergantung kondisi saat itu. Apakah rugi 20%, 30% dan sebagainya. Karena gua ada ya temen nih kayak gitu. Jago trading, jago investasi, amit-amit kena stroke, Bu. Kena stroke bisa trading nggak? Nggak bisa. Gimana orang cuma pakai satu mata gitu kan, satu tangan, setengah mati. Maksudnya untuk eksekusinya udah pasti susah banget gitu kan. Jadi ya beresin dulu itu kan sampai benar-benar clear. Nggak usah insurance ya nggak perlu yang ambil mahal-mahal lah. Kalau misalkan lu nggak percaya asuransi kesehatan, banyak drama, ya BPJS tuh ada toh, nggak masalah, ambil. Cuma saran gue harus punya insurance yang memang sifatnya critical illness. Jadi critical illness itu sifatnya kalau misalkan nasabah kenapa-napa, cair uang santunan. Dalam konteks kritis ya, uang santunan itu ya bisa lu adjust, butuhnya berapa. Itu dipakai buat apa? Buat lu taruh deposito, nanti lu hidup dari bunga deposito kalau income lu udah nggak ada. Beresin dulu itu. Karena ketika lu udah punya fondasi yang aman, kembangin aset juga jadi lebih aman dan lebih cepat sih. Secara langsung, secara otomatis. Karena lu nggak punya ketakutan lagi. Oh, gue udah aman kok. Insurance gue lengkap dan sebagainya. Meskipun awalnya lu nge-spend itu dulu ya. Gitu kan. Cuma kan itu sebenarnya part of investment juga. Ya orang nggak banyak bilang. Iya sih, gue setuju itu. Iya, gue setuju. Orang kadang melupakan kata-kata investment untuk padahal ngomongin tentang asuransi ya. Itu investasi ke diri sendiri loh sebenarnya. Secara langsung. Iya, bagus.
Di zaman kreators ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam, kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022, dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang. Dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya, kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana nggak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. Nelson, ada 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Pertanyaan pertama dari _ZSEE. Apakah investasi emas menurut kakak-kakak sama aja dengan kita menjaga nilai uang terhadap inflasi? Kalau iya, bisa jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami? Jawabannya iya. Kenapa? Karena emas itu adalah suatu instrumen investasi yang memang sifatnya naik tinggi ketika terjadi krisis. Contoh paling simpel benchmarknya apa? Ketika kita tahu bahwa emas itu akan naik. Satu, dari sisi bisnis real per saat ini. Kamu coba tanya teman-teman kamu nih, lagi pada ekspansi bisnis gak? Kalau jawabannya enggak, atau takut, atau malah mereka cenderung yang ngerem, duitnya lari kemana tuh? Biasanya investasi, dan salah satunya emas. Kemudian kedua, kalau kita ngomongin data juga ya, terkait makroekonomi lah. Paling simpel, kamu coba lihat-lihat sekilas, jadi IMF atau World Bank, dia kan ketika akhir tahun ada rilis biasa data proyeksi perekonomian dunia, kira-kira akan bertumbuh atau turun. Nah, kalau behaviornya turun, secara otomatis itu akan lari ke poin kedua tadi. Orang-orang akan ngerem untuk ekspansi bisnis, dan biasa akan ada duit kan yang lari ke investment. Investmentnya kemana? Ya, salah satunya ke emas. Kalau itu sifatnya uncertainty. Tapi sebaliknya, kalau misalkan one day kamu lihat, oh, ekonomi mulai bagus nih, ya pemerintah, ya simple di Indonesia, mulai untuk naikin suku bunga terus. Ya. Jumlah kredit yang disalurkan perbankan naik. Artinya kan banyak yang ekspansif kan. Nah itu artinya biasanya emasnya akan stagnan dan cenderung kemana-mana. Jadi sometimes momentum beli emas ya juga harus ngelihat kondisi saat itu seperti apa. Tapi kalau misalkan mau nyimpen setiap bulan, nabung setiap bulan, it's okay juga. Bisa membantu untuk melawan inflasi. Cuma ingat ya, konteksnya masih unrealized. Belum direalisasikan kan. Harus dijual dulu baru itu terrealisasi. Ya, setuju. Pertanyaan kedua dari Mutihal Faik. Dia nanya, Kak bisa jelasin nggak ciri-ciri saham yang akan turun dan ciri-ciri saham mana yang berpotensi naik dari POV kekucuan lagi? Oke, aku bahas tuh dari yang positif ya. Ciri saham akan naik dulu. Cirinya apa? Satu, kalau misalkan kamu lihat secara bentuk candlestick, dia candlesticknya hijau dan volumenya gede. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, ya, secara bid offer ya, bid itu adalah antrean orang yang beli, offer itu antrean yang jual. Secara bid offer, biasanya saham-saham yang kayak gitu, kecenderungannya offernya tipis-tipis lah. Ya, ibaratnya dia udah turun lumayan banyak, dia mulai naik dikit, nah biasa agak lebih enteng untuk dia naik. Kemudian ketiga, bisa lihat dari sisi broker summary-nya. Yang beli itu sifatnya adalah big fund, smart money, atau ya small money. Kalau memang yang beli itu mostly adalah big fund, dan mereka belinya banyak, dan harga belinya mungkin nggak terlalu jauh dengan harga saat ini, maka kemungkinan besar ya saham itu punya kepentingan untuk lanjut naik, konteks kayak gitu. Jadi kita analisa dari price volume analysis, kemudian dari sisi broker summary ya, ini bahasa analis teknikalnya sama, bid offer lah sedikit. Kalau sebaliknya saham yang turun, sebaliknya biasanya. Satu, ketika dia turun harga sahamnya, penurunannya besar dan volumenya juga gede. Langsung bablas gitu ya? Volume bablas. Dan biasanya case kayak gitu kejadian di saham yang udah naiknya lumayan. Udah naik tinggi nih,
Terus kemudian tiba-tiba ada satu kondisi atau peristiwa, tiba-tiba jebret gitu ya. Minus 10% lebih, volumenya juga gede. Itu udah sign awal, harus hati-hati. Kemudian cek ketika kondisi seperti itu, yang buang siapa? Yang buang itu big money atau small money. Kalau yang buang big money, otomatis kita udah mulai harus hati-hati. Yeah. Orang ini buang kenapa ya? Apakah dia tahu something atau memang dia cuma take profit sedikit aja untuk lanjut naik lebih tinggi lagi. Sama yang ketiga, biasanya bidnya itu ya kebalikannya alias tipis-tipis. Jadi offernya mulai tebel, artinya mulai ditahan, harga sulit untuk naik dan akhirnya mau nggak mau ya harus dibuang. Gitu sih biasa ciri-cirinya. Kalau banyak lebih detail sebenarnya ya belajar analis teknikal lah. Analis teknikal kan membantu untuk mencari when to buy, when to sell. Kalau fundamental membantu untuk mencari what to buy, what to sell. Dan orang itu bisa belajar dari lo langsung? Bisa, tapi kalau misalkan mau yang cari sertifikasi itu juga ada sih, sertifikasi LSPPM-nya gitu. Karena lu juga buka kelas itu kan, spesifik ya tentang belajar sahamnya sendiri. Kalau gue di day tradingnya, jadi gue lebih ke trading hariannya. Oke. Itu bahasanya apa ya kalau yang day one trading itu? Kalau aku strateginya beli sore jual pagi. Oh. Ya, belinya sore-sore menjelang market tutup gitu kan, jualnya di pagi-pagi. Manfaatin sentimen sore atau malam lah. Kalau ada sentimen yang positif. Kebanyakan rata-rata sentimen positif sih. Tapi itu harus big money? Enggak juga, small money juga bisa. Oke, bagi teman-teman yang mau belajar retail, ntar izinkan gue taruh deskripsi, kita tahu bisa orang yang mau belajar langsung dari lo ya. Monggo. Alright, kita ke pertanyaan ketiga. Dari ABIDNY _ Abid nih, dengan gaji aku yang 9 juta per bulan, harusnya berapakah aku sisihkan untuk menabung dana pensiun dan aku berinvestasi? Versi Koko Cuan. Dari gaji 9 juta, berapa yang sisihkan untuk menabung dan investasi? Ya. Ini berarti in case, ya gua nggak tahu ya kebutuhan dia berapa. Ya. Cuma kalau ditanya porsi nabung dan investasi berapa banyak, kalau gua sih, gua akan lebih gede di investasi, itu udah pasti. Nabung tetap ada porsi, gak tetap ada porsi. Mungkin contoh, ini gua asumsi aja, misalkan contoh biaya hidup lu 50% lah. Ya. Berarti 4,5 juta nih, lu alokasi untuk nabung dan investasi. Nah, dari 4,5 juta itu mungkin ya sekitar 500 ribu akan gue pakai untuk upgrade diri dulu. Kenapa? Itu untuk mempercepat gue untuk dapetin income lebih tinggi lagi dari 9 juta. Ya. Sisa 4 jutanya, mungkin gue akan alokasi 1 juta untuk nabung setiap bulan, 3 juta untuk investasi. Nah, 3 juta ini terserah mau kemana. Apakah mau langsung ke saham atau lu mau pecah. Mau ke deposito dulu ke reksadana dulu ke, ataupun langsung ke saham gak apa-apa. Nah, sembari berjalannya waktu, kan lu punya budget tuh 500 ribu kan. Ya. Tiap bulan lu upgrade diri, sambil lu mungkin bisa mulai nih, oke, gue udah mulai happy nih, misalkan gue udah belajar ilmu baru, ilmu A, ilmu B, ilmu C. Gue mau belajar ilmu investasi deh. 500 ribu mulai alokasi ilmu investasi. Secara nggak langsung kan sebenarnya yang naik tuh dua kan. Income lu naik, dan kemampuan lu untuk ngasilin passive income juga naik. Jadi itu akselerasi jadi lebih cepat. Nah itu sih saran gue. Sambil pelan-pelan ya berjalannya waktu mulai siapin fondasi keuangan tadi. Dana darurat, insurance, dan sebagainya. Gitu. Dana darurat versi lo yang paling aman harusnya di level berapa? Kalau gaji dia 9 juta. Dana darurat yang paling aman? Dia 9 juta sebulan. Ngomongin apa tadi? Dana darurat ya? Ya. Ngitung pengeluaran per bulan dulu sih. Pengeluaran per bulan berapa? 4,5 ya berarti kali 6. Kalau dia masih jomblo ya, kalau dia berkeluarga kayak 12. Berarti 4,5 kali 6 ya maybe 27 ya, 27 juta. Sampai lu menemukan kerjaan lagi atau Bener. sampai lu menemukan passion project lu sendiri ya. Yes. Alright, seru banget hari ini. Sebelum kita tutup Nelson, the worst advice yang pernah lu terima. Oke, ada 2 poin nih. Poin yang pertama adalah jangan pernah bilang, misalkan contoh ada someone yang buka kelas lah, jangan pernah bilang dia itu kaya dari jualan kelas, gitu kan? Dia aslinya mah nggak sukses di bidangnya. Itu worst advice yang pertama. Kenapa kayak gitu? Karena sepengalaman gue udah ikut kelas main banyak kan, hampir ratusan juta gue ikut kelas, lebih lah, bukan hampir ratusan juta, udah lebih dari ratusan juta. Pasti ada pengalaman kayak gitu gak? Ada. Dan apakah semua ilmunya bagus? Ya enggak juga. Cuma yang menarik adalah gue selalu get minimal 1 poin penting yang bisa gue pakai terus menerus.
Misalkan contoh gue ikut kelas saham, trading saham, pasti akan ada satu ilmu yang bisa gue pakai nih untuk gue combine dengan strategi gue. Itu worst advice yang pertama. Kalaupun nanti lu nggak beli kelas saham, lu beli kelas bisnis lah, juga pasti lu akan dapetin something, pasti lu akan dapet one point yang bisa lu pakai mungkin nanti di bisnis lu. Ya kalau misalkan dia kaya dari kelas itu ya udah so what gitu kan. Iya. Yang penting kan ke diri kita. Nah sama elunya nih rela gak keluarin segitu banyak. Cuma lu jangan expect kalau gue keluarin segitu harus balik segitu. Karena nggak kayak gitu konteksnya untuk kita belajar. Lu keluarin 1 juta belum tentu balik 1 juta. Tapi bisa jadi ketika itu balik, satu yang lu keluarin bisa jadi 10 kan. Bisa juga satu itu hilang. Tapi sudah. Jadi konteksnya kayak gitu tuh. Kemudian worst advice yang kedua, mulai kurangin mindset bahwa cari duit itu susah. Lu harus ubah mindset itu dengan ya mengubah kata-kata lu. Cari duit itu gampang, duit itu bisa dapetin dari mana aja gitu kan. Duit itu bisa dipakai untuk memberkati orang lain dan sebagainya. Coba pegang 2 itu aja deh. Ya, gue boleh jamin sih pelan-pelan hidup lu bakal naik level dan naik kelas daripada sebelumnya. 2 pilihan hidup itu menentukan dari mindset lu sendiri. Karena lu udah skeptical dari awal, kayak lu sudah membatasi diri lu betul. sama peluang-peluang. Benar. Lu membatasi diri lu sama abundance itu, dan Betul. itu adalah cara berpikir yang dipastikan lu sulit untuk kaya dan berkembang sih. Ya, karena nge-stuck kan. Di Iya. satu kotak itu aja, di satu kandang itu aja. Orang mau tuang something ke lu juga lu nggak mau terima kan. Iya sih, karena kelas lu udah penuh dengan kopi hitam tadi sehingga Bener, harus diusin dulu gitu kan. ya. But anyway, seru banget hari ini ngomongin keuangan, saham, tapi dengan mindset yang sederhana aja bikin orang-orang yang nonton ini mungkin dapat insight dan ilmu baru, terutama bagi teman-teman yang masih 20-an yang bingung hidupnya seperti apa ke depannya. But thank you, sehat terus Nelson. Thank you so much. Semoga Terima bermanfaat kasih, ya. terima kasih.